kita ganti baterai dulu guys di kantornya Blip ya. Ya oke, kita ganti baterai dulu. Full 74. Tak berapa lah. Harga rek 20%. Oke, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aspal Online. Halo, selamat pagi rekan-rekan driver online se-Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Bertepatan di hari Senin tanggal 20 November 2023. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat video vlog on beat lagi ya, sebelum nanti saya melanjutkan di project beatnya ya. Karena kemungkinan hari ini saya ditaruh di shift 2 atau enggak di shift 3. Kenapa jadwalnya tidak menentu? Ya karena memang untuk aplikasi Blip sendiri itu masih baru teman-teman, dan masih proses masih tahap penyesuaian dengan sistem si sellernya. Jadi kita itu mengikuti sistem dari si seller teman-teman. Karena pengiriman dari seller itu tidak menentu. Kadang ada 3 shift, kadang ada 2 shift, kadang cuma ada 1. Terus kayak kemarin hari Minggu itu ada 1 cuma dikirim sendiri sama pihak sellernya. Jadi hari Minggu kemarin itu kita off semua hari Minggu. Tapi kemarin saya manfaatkan untuk on beat teman-teman, dan hasilnya lumayan. Kemarin itu saya on beat ya, hari Minggu dapat 5 orderan teman-teman, dengan pendapatan alhamdulillah bisa tembus kemarin 5 orderan teman-teman, bisa tembus 123.000 full menggunakan motor listrik teman-teman. Alhamdulillah ya, jadi bisa menghemat biaya pengeluaran teman-teman. Oke, setelah ini kalau sudah dapat orderan saya update lagi sampai nanti pas waktunya menjalankan orderan Blip ya. Jadi simak terus videonya di channel ini ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya di jam 6:27 dapat orderan penglaris ya untuk Gojeknya. Ini dapat orderan GoRide, penjemputan di Gria Kartika teman-teman, dan pengantaran ke SDNPP dengan harga tunai 9.000 saja teman-teman. Lumayan buat nunggu job Blipnya nanti ya. Untuk teman-teman gimana kabarnya? Apakah akunnya sudah pada stabil atau masih tetap gitu-gitu aja? Kalau menurut saya teman-teman, kalau ada peluang ya mending dicoba-coba dulu. Kalau memang akunnya itu masih belum bisa dipertaruhkan ya. Karena jujur ya, untuk tahun-tahun ini merawat akun Gojek itu lumayan sulit teman-teman daripada tahun-tahun sebelumnya. Nggak tahu kenapa, mungkin ya karena sistemnya diubah-ubah terus. Semenjak peluncuran akun Gojek kemarin itu perubahannya sangat terasa signifikan teman-teman. Karena menurut teman-teman di lapangan itu yang biasanya main Gosen kemudian ikut Gojek, itu otomatis mengurangi orderan di akun yang biasanya prioritas GoFood. Nah kemudian yang ikut reguler, yang biasanya akunnya gacor di GoFood, mereka beralih layanan ke Gosen dan GoRed. Akhirnya berdampak pada yang biasanya main GoRed sama Gosen seperti saya. Itu menurut teman-teman di lapangan ya, salah satu opini saja, atau apa ya istilahnya, prediksi sendirilah dari pihak driver. Tapi kalau dipikir ada benernya juga sih. Yang biasanya pemain GoFood reguler biasanya gacor, tiba-tiba anyep, otomatis dia bakalan pindah layanan ke Gosen dan GoRed, atau semua layanan dia sikat daripada tidak dapat orderan sama sekali. Karena orderannya dia di GoFood itu sudah diambil alih oleh pihak si Gojek. Ya kita tidak menyalahkan driver-driver yang bergabung di Gojek ya. Tapi yang kita sayangkan adalah sistem yang dianut atau yang diterapkan oleh pihak aplikator sendiri teman-teman. Karena menurut saya argo pendapatan 5.000 per order di
akun goceng, kalau akunnya itu nggak bener-bener gacor, ya bisa dibilang kerja bakti teman-teman. Tapi kalau akunnya gacor, biasanya setengah hari sudah 20 order. 20 order, kalau satu ordernya 5.000 sudah 100.000 ya, setengah hari loh ya. Tapi kalau saya pribadi jujur mending milih reguler seperti ini ya. Jadi kalau misalkan pas akun orderan food itu sepi, ya kita beralih ke layanan regulernya saja. Oke, ini sudah mau sampai di tempat penjemputan customernya ya. Itu sudah ditunggu di depan sama ayahnya. Saya pernah nganter ini kok. Oh ini ya. Ini sih ya. Saya ya. SMP BKRI. Sudah Ibu. Oke. Siap. Oke. Oke. Cukup Bu. Monggo. Nggih dari kantor Bu. Nggih. Muat. Sudah? Oke, monggo Bu. Shoot. Oke. Ya, oke. Oke, alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna ya orderan yang pertama untuk Gojeknya. Dan ini Grabnya dapat orderan juga teman-teman. Oke, saya matikan terlebih dahulu untuk layanan goretnya. Atur dulu, goret mati. Oke, kita lanjut jemput si customernya Grab teman-teman. Ini jemputnya di Pondok Jati Asri. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi satu alamat disuruh nganter 2 tujuan teman-teman, tapi tujuannya itu dekat. Saya dikasih tambahan 6.000 karena tadi tunainya itu 9.000, saya dikasih uang tunai 15.000. Tapi untuk cara pengantarannya itu yang kedua dekat kok, jadi nggak masalah lah. Selagi bisa kondisikan dan masuk akal, sikat aja ya, nggak usah terlalu rewel. Oke, ini jemputnya di Pondok Jati Asri, blok berapa ini? F, blok F. Oke. Ini pengantaran ke SMP 1 teman-teman. Ini tagih tunai. Jemputnya di blok F. Oke. Ini ya. Ini sih. Ya. Sama-sama. Oke, alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna orderan yang
satu ya. Pertama untuk Gojek, untuk Grabnya ya teman-teman. Dapat Argo 8.000 ya. Oke, alhamdulillah. Lemot coy. Oke, untuk Gojeknya saya nyalakan kembali untuk layanan GoRide-nya teman-teman. Oke. Lanjut kita melipir balik lagi ke arah rumah teman-teman. Kita standby di sekitaran rumah saja. Kalau nganggur nanti motornya kita cas teman-teman, biar nggak kehabisan baterai di tengah jalan. Nanti kalau pas di daerah basecamp sana itu boleh, kalau misalkan baterainya habis itu bisa ditukar di kantor teman-teman, dan gratis, tidak ada biaya sama sekali. Oke, kita lanjut di orderan berikutnya. A few moments later. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini di jam 7:58 dapat lagi orderan yang kedua untuk Gojeknya ya. Dapat orderan GoRide teman-teman, penjemputan di Apotik Nih Farma Buncitan dan pengantaran ke kantor pelayanan publik Sidoarjo teman-teman, di Jalan Lingkar Timur ya, dengan argo tunainya 30.000 dan potongannya 6.800, berarti bersihnya 23.200 teman-teman. Oke, mudah-mudahan nanti sebelum ngambil paketnya Blitz, pendapatan di ojolnya ini sudah lumayan, jadi bisa untuk nutup kebutuhan dapur ya teman-teman. Dan posisi saat ini baterai tinggal 89% teman-teman. Kalau di speed 1 masih bisa dibuat menempuh jarak sekitar 124 kilo. Kalau di speed 2 itu masih di 80 kiloan teman-teman, masih aman lah ya. Oke, ini sudah mau sampai di tempat penjemputan si customernya ya, di Apotik Nih Farma. Untuk aplikasi Grabnya sudah saya matikan ya, jadi mainnya itu masih sama seperti biasanya teman-teman, nggak terlalu beda jauh lah. Oke, ini sudah sampai. Amit teng Lingkar Timur nggih Bu. Amit helm. Oh nih. Oke. Oke, alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna ya untuk orderannya Gojek yang kedua. Ini tepatnya di sampingnya ini ya teman-teman, MPP Sidoarjo. Kalau titiknya tadi kan di MPP, ini perumahan di seberangnya. Oke, saya selesaikan terlebih dahulu ya. Tagih tunainya 30.000, potongan 6.800, jadi bersihnya 23.200 teman-teman. Sementara pendapatannya dua orderan ya, 31.200, dan Grabnya tadi satu orderan 8.000 teman-teman. Ini di jam 8:32, posisi sekarang di daerah Lingkar Timur ya. Oke, saya nyalakan lagi untuk aplikasi Grabnya ya. Sementara baterai tinggal 76%, bisa menempuh di speed 2 di 68 kilo. Oke, masih aman lah. Untuk info orderan di Blitz hari ini masih kosong teman-teman, jadi kita fokus dulu di ojol ya. Jadi ini yang saya maksud teman-teman, karena Blitz itu masih baru kan, dan partnernya atau sellernya itu juga masih belum begitu banyak orderannya. Jadi kita menyesuaikan teman-teman. Yang pasti
di tempat saya itu ada 3 driver ya, itu nanti dibagi bergantian teman-teman. Ketika tidak ada orderan, kita diperbolehkan menggunakan fasilitas motor ini untuk ngojol teman-teman ya, seperti ini. Jadi yang saya maksud dari kapan hari kita itu bisa melihat peluang-peluang ya, diantaranya seperti ini. Peluang apa yang bisa saya dapatkan di sini? Ada fasilitas motor yang bisa digunakan di luar kerjaan utama, dan motor saya yang biasa saya pakai itu saya taruh di rumah, karena memang idealnya untuk motor yang dibuat bekerja itu harus disendirikan teman-teman, karena memang motor sebagai kerja itu ada biaya perawatannya sendiri. Jadi kalau kita itu tidak bisa memanage pengeluaran untuk perawatan motor, ketika motor itu rusak kita bakalan kelabakan teman-teman. Ya sebenarnya alhamdulillah saya selama ngojol itu nggak sampai yang motor rusak parah terus nggak punya uang untuk benerin, itu belum pernah sih. Cuma memang kalau dipikir-pikir lagi, untuk motor kerja itu harus ada posnya sendiri teman-teman. Kita ambil contoh saja kayak seperti pos Indonesia itu ya, ridernya itu pasti dikasih motor dari kantor, fasilitas dari kantor. Sebenarnya yang benar seperti itu teman-teman. Kalau kita pakai motor sendiri itu harusnya tarif yang masuk ke kita itu sebenarnya harus lebih besar, karena kita menggunakan kendaraan sendiri. Harusnya seperti itu. Oke, sambil melipir pelan-pelan ke arah rumah lagi ya, karena kenapa kok harus melipir ke rumah lagi ya, kita jaga-jaga saja sambil nunggu info dari pusat tentang orderan. Nanti kita standby di rumah, jaga-jaga. Kalau misalkan nanti baterainya perlu dicas, kita tinggal ngecas di rumah, gitu loh maksud saya teman-teman. Jadi kita nggak sampai kehabisan baterai di tengah jalan. Oke, nanti bakalan saya update lagi ya perkembangannya. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini baru sampai di daerah Tuangsan, dapat lagi orderan yang ketiga ya untuk Gojeknya. Ini dapat orderan goret penjemputan di perumahan Alam Juanda teman-teman, dan pengantarannya ke daerah Seraton Surabaya teman-teman, ke Tunjungan ya, dengan argo 44.800. Oke, mantap, langsung saja kita menuju ke titik penjemputan teman-teman biar tidak terlalu lama. Oh ya, untuk aplikasi Grabnya saya matikan terlebih dahulu ya. Oke, alhamdulillah dapat argo kakap ya. Ini kondisi baterai tinggal 70%, insya Allah sampai sana. Nanti pulang mungkin mampir ke base camp, ganti baterai di kantor teman-teman, kan lumayan. Oke, nggih. Misi Kel Seraton nggih, Pak. Nggih. Nggih. Mun. Berapa kilo berubah? Kalau 100% di speed 2 ini 90 kilo, Pak. Maksimal ya? Iya. Kalau speed 3 itu di 80 kilo. Terus ngecek Pak? Ngecasnya 5 jam Pak penuh. Itu kalau di convert ke rupiah 4.000 rupiah Pak. Iya. 90 kilo ya? 90 kilo. 4.000. 5 jam. Iya. Karena dia ngecek HP lah ya. Kita ngomong ngecek Pak. Iya Pak.
Oke, alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna ya. Orderan yang ketiga tepatnya di Hotel Sheraton Surabaya, sampingnya TP teman-teman. Dapat argo bersihnya 44.800 ya. Saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi untuk Gojeknya hari ini pendapatan total sudah mencapai 76.000 teman-teman ya. 76.000, dan tadi Grabnya satu orderan 8.000 ya teman-teman ya. Jadi 84 teman-teman, alhamdulillah. Dan listriknya ini masih tinggal 39%. Nah, kalau begitu saya akan langsung arahkan ke basecamp teman-teman. Saya arahkan ke basecamp untuk tuker baterai di kantor ya habis ini ya. Oke, saya nyalakan orderan searahnya. Kita arahkan ke UPN saja teman-teman. Grabnya juga ya akan saya arahkan ke daerah Gunung Anyar, karena ini sudah nggak bisa dibuat kemana-mana lagi teman-teman selain arah pulang ini. Hari ini untuk orderan bleednya itu masih belum ada ya untuk shift saya. Tadi cuma ada satu, itu bagiannya Mas Damar, itu yang shift 1 teman-teman. Cuma ada 2 orderan tadi. Oke, sudah saya arahkan juga untuk Grabnya ya. Oke, nanti akan saya update lagi perkembangannya ya. Alhamdulillah teman-teman, baru beberapa menit ya, ini dapat orderan gosen teman-teman, pengambilan di Jalan Genteng Besar dan pengantaran ke Depot Scorpio Rungkut Menanggal teman-teman, dengan argo 28.800. Alhamdulillah lumayan. Oke, langsung saja kita sikat ya, kita OTW ke tempat pengambilan barangnya, Toko Bakwan Pabean. Oke, mohon ditunggu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini barangnya sudah saya ambil ya. Ini adonan bakwan teman-teman, ini beratnya lumayan, ini 20 kilo lebih ya. Oke, langsung kita antar ke Depot Scorpio Rungkut Menanggal teman-teman. Habis ini langsung ganti baterai untuk persiapan pengiriman orderannya Blip, kalau memang ada nanti ya. Kalau nggak ada ya lanjut Gojek ya. Oke, kita lanjut nanti. Oke, alhamdulillah teman-teman, sampai juga di Depot Scorpio Rungkut Menanggal ya. Oke, ini baterainya tinggal 25% teman-teman. Oke, kita antar terlebih dahulu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, selesai juga orderan gosen di Depot Scorpio ya. Dan ini adalah orderan yang keempat ya teman-teman di hari ini. Jam menunjukkan jam 11:03. Alhamdulillah di sini pendapatan sudah 104.800 teman-teman. Dan tadi Grabnya satu orderan 8.000 ya. Dan di sini posisi baterainya tinggal 25% lagi teman-teman. Untuk saat ini masih belum ada info untuk pengiriman dari paketnya Blip. Mungkin saya akan standby dulu di basecamp ya teman-teman ya. Oke, nanti akan saya update lagi di orderan selanjutnya. A few moments later. Kita ganti baterai dulu guys di kantornya Blip ya. Ya, oke, kita ganti baterai dulu. Full 74. Nah, berapa lah? Harga 20%. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini baterainya sudah saya ganti ya. Dapat yang 73%. Belum ada yang ready yang 100% di kantor barusan. Dapatnya ini, dan kebetulan saya disuruh ngantar satu paket dari Kecut Manis ya ke PTC teman-teman. Kita lihat paketnya seperti apa nanti, karena sebenarnya itu paket untuk Mas Damar yang di shift 1, tapi katanya nggak bisa bawa karena bobotnya 25 kiloan. Jadi itu ada 2 paket, Mas Damar cuma bawa 1, yang satunya suruh bawa saya. Ya sudah, kita sikat aja, nggak ada masalah. Lanjut. Nah, oke teman-teman, ini dia paketan dari Blip ya. Ini 1 titik ke PTC dengan bobot
total ini semua satu karton, 2 kresek, satu karton kecil ini bobotnya itu 25 kilo teman-teman, jadi 12.000. Nanti kelebihannya dari 12 kilo ke 25 itu ada tambahan 1.000 rupiah teman-teman. Oke, saya lanjut dulu nganter ini dulu ke PTC teman-teman, terus nanti kalau sudah dari sana baru cari orderan lagi yang kalau bisa searah pulang teman-teman. Oke, ketemu lagi di orderan selanjutnya. Oke, alhamdulillah teman-teman, sampai juga di loading dock PTC ya. Jadi kalau di PTC itu ngirimnya di loading dock, nanti karyawannya yang turun teman-teman. Oke, saya turunkan dulu untuk paketnya ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, sudah selesai menurunkan orderan Blitz di loading dock PTC ya. Dan ini saya mau keluar dulu, mau cari masjid teman-teman. Dan saya kepengen cerita sedikit ini masalah mengenai baterai ya teman-teman. Itu tadi pas saya tukar di kantor itu kapasitasnya itu 70% teman-teman. Kondisi baterainya 70%, sampai sini itu sisa 23% teman-teman. Dan saya juga sudah share ke grup di grupnya Blitz ya mengenai masalah baterai ini, dan saya cerita kalau saya paksa pulang ini harus menggunakan speed 1 teman-teman, karena jarak dari PTC ke Gunung Anyar itu kalau di map sekitar 19 sampai 20 kilo teman-teman, sedangkan di sini tertera untuk speed 1 itu maksimal di 30 kilo jarak tempuhnya. Kalau di speed 2 itu pas 20 kilo teman-teman. Jadi kesimpulannya saya tidak bisa lanjut gojek ya, jadi harus kembali ke kantor tukar baterai mau nggak mau teman-teman. Kalau nggak boleh ya sudah, saya kembalikan motornya. Oke, saya akan sholat terlebih dahulu di ini ya, masjid sampingnya PTC teman-teman, yang arah ke Lontar itu ya. Oke, nanti akan saya update lagi untuk hasil akhirnya ya. Sampai ketemu di penutupan On Beat Motovlog hari ini.